Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa bersama saya Kiki Haryadi dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Wargi Jawa Barat ada yang sudah sarapan, ada yang sarapan bubur hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal bubur, ternyata Jawa Barat banyak memiliki aneka jenis bubur dengan ciri khasnya masing-masing. Anda penasaran? Saya pun penasaran. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini. Siapa di sini yang kalau sarapan lebih memilih bubur ayam? Eits, jangan salah. Ternyata bubur ayam ini memiliki banyak ragamnya. Saya akan ajak Anda untuk mengenal berbagai varian bubur ayam yang ada di Jawa Barat, sekaligus mencicipinya dalam ragam kuliner. Lokasi pertama yang saya datangi adalah kedai bubur ayam yang berada di Jalan Kembar 2, Bandung. Kedai yang buka setiap hari dari pukul 6 pagi hingga 9 malam ini menyuguhkan beragam varian bubur ayam khas Jawa Barat. Mulai dari bubur ayam khas Cirebon, Cianjur, dan Sukabumi. Meski menggunakan bubur yang sama, bubur ayam khas Jawa Barat ini memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaannya terletak pada topping dan cara penyajiannya. Misalnya bubur ayam Cirebon. Bubur yang sudah tersaji di mangkuk diberi kuah kuning, ayam suwir, bawang goreng, kacang kedelai goreng, lalu daun bawang. Ciri khasnya ada pada kuah kuningnya. Sementara untuk bubur Sukabumi, bubur diberi kecap asin, pangsit goreng, bawang goreng, dan daun bawang. Sementara ayamnya disajikan terpisah. Tidak disuwir, melainkan dipotong kecil-kecil. Uniknya, tidak digoreng tetapi direbus dengan sedikit diberi kecap asin. Selain ayam, juga ada topping lainnya yakni tumis kentang kecap dan tumis tahu asin. Agar menyantap bubur ayam semakin nikmat, bisa juga ditambahkan sate jeroan seperti sate usus, ati ampela, dan sate telur puyuh. Seporsi bubur ayam khas Jawa Barat di kedai yang baru buka sekitar 8 bulan ini dibanderol mulai dari Rp15.000. Sebenarnya lebih karena ciri khas dari berbagai macam kota. Jadi ketika orang datang ke sini satu keluarga juga, mereka punya preferensi bubur sendiri-sendiri sih. Jadi nggak semua orang kayak suka satu macam bubur. Makanya itu kita bikin berbagai macam supaya orang ketika datang sini mereka bisa punya bubur favoritnya masing-masing. Selain kedua bubur tadi yang juga tak kalah unik yakni bubur Cianjur atau yang biasa disingkat bucir. Di kedai bubur khas Cianjur di Jalan Dr. Hatta, bubur disajikan tidak dengan menggunakan mangkuk tetapi menggunakan piring. Setelah tersaji di atas piring, bubur diberi kecap asin khas Cianjur, ayam suwir, kacang kedelai, kerupuk, dan emping. Nah, yang berbeda dari tempat lain adalah bubur diberi sayur daun bawang. Istimewanya bucir ini, ya bubur Cianjur ini, khususnya yang di Bandung, kalau di daerah aslinya itu ada namanya pepes bawang daun. Nah, itu yang jadi ciri khas si bubur Cianjur sendiri. Terus kemudian kecapnya. Nah, yang di sini yang di Bandung itu otentiknya masih ada. Kecapnya kita langsung dari Cianjur, cuman ada modifikasi sedikit. Karena ketika kita memutuskan untuk pindah ke Bandung, si warga Bandung itu konsumen banyaknya minta pepes bawang daunnya itu ditambah kuah. Jadi versi yang bucir Mama Endar ini agak sedikit basah sih untuk. Karakteristik dari bubur yang sudah ada sejak 1995 ini kental dan rasa originalnya yakni tawar. Hal ini agar bubur Cianjur bisa dimakan semua kalangan. Selain itu agar bubur tidak gampang basi atau asam. Selain bisa ditambahkan sate usus, ati ampela, dan sate telur puyuh, bubur ayam Cianjur juga dapat dinikmati dengan cara unik yaitu dengan telur asin. Seporsi bubur Cianjur di sini dihargai Rp12.000. Ragam bubur ayam di Jawa Barat dengan kekhasannya telah mendapatkan hati di para penikmatnya tersendiri. Terlebih saat ini banyak tempat makan bubur ayam yang menyuguhkan seotentik mungkin, sehingga penikmatnya tak perlu datang ke daerah asalnya untuk sekedar menikmati semangkuk bubur ayam. Saya nggak pernah nemuin bubur yang kerasa sehat lah. Rata-rata kan kalau di bubur yang biasa tuh pakai MSG yang gitu-gitu, kaldunya juga nggak ori lah gitu. Oh ini tuh kerasa buatan rumah lah gitu, kayak buatan nenek. Saya nggak suka namanya bubur itu diaduk gitu. Jadi saya menikmati yang ada topping itu satu persatu dan sambil begitu bubur Cianjur ini ciri khasnya ada kuahnya gitu. Nah kuahnya itu saya seneng gitu.
Pakar gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia Dewi Turgarini mengatakan bubur sebenarnya merupakan makanan khas Tionghoa yang sudah ada sejak tahun 238 Masehi dengan bahan baku beras. Bubur mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16 melalui para pedagang Tionghoa yang bermigrasi ke Nusantara. Sementara di Jawa Barat, bubur mulai dikenal pada abad ke-19 seiring banyaknya warga Tionghoa dari Jawa Tengah yang masuk ke Jawa Barat akibat terjadinya perang di Ponegoro. Dalam perkembangannya, bubur di Jawa Barat memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan ciri-ciri geografis dan bahan yang ada. Kalau di wilayah Cirebon ada bubur sop seperti itu, jadi menggunakan kuah sop. Ada lagi yang di Cianjur pakai kuah kuning seperti itu. Jadi pada dasarnya perkembangan bubur gurih yang ada di Jawa Barat itu dipengaruhi oleh bahan baku lokal yang ada gitu ya. Dan memang tergantung juga dari perjalanan sejarah di bubur di Jawa Barat karena pada awal-awal eksistensi bubur yang ada di Indonesia ya disesuaikan dengan keberadaan bahan baku yang terjangkau begitu ya. Dewi menambahkan dalam perkembangannya, olahan bubur di Indonesia tidak sebatas bubur bercita rasa gurih seperti khas Tionghoa saja, namun juga aneka sajian bubur bercita rasa manis yang sama-sama banyak disukai masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Warga Jawa Barat dari sajian bubur kita bergeser ke sajian ramen karena di Kabupaten Bogor ada ramen dengan atraksi dibakar. Unik ya. Saya juga penasaran bagaimana ramen dengan atraksi dibakar ini. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Musim hujan telah tiba. Sajian mie berkuah bisa jadi pilihan yang sulit ditolak. Ini dia beef ramen bakar dengan penyajian atraksi api. Sebelum disantap, yuk inti proses pembuatannya yang cukup sederhana. Siapkan bahan dasar mulai dari mie, daging, serta daun bawang. Rebus mie sampai matang lalu tuang ke dalam mangkuk. Nah, untuk kuahnya berasal dari campuran kaldu ikan dan bumbu soyu. Sementara untuk campuran, daging digoreng terlebih dahulu hingga lunak, baru dituangkan ke dalam mangkuk yang berisi mie. Pelengkapnya, tambahkan telur rebus dan nori. Untuk sentuhan akhir, koki akan menunjukkan atraksi api besar di depan pengunjung sebelum disajikan. Menu spesialnya ada beef fire ramen, itu ada siraman atraksi apinya dengan api yang sangat besar supaya ada rasa smoky di dalamnya. Yang bikin bedanya di sini ada fire ramennya tentu yang pertama karena di situ fire ramen ada spesialis kita. Di sini fire ramen di Indonesia hanya sedikit yang ada fire ramennya, terutama kita salah satunya yang bikin lain. Cita rasa smoky dari efek api besar membuat menu ini semakin istimewa. Ini tuh beef fire ramen. Beef fire ramen. Iya. Kenapa pesan ini? Karena ini tuh best seller di sini. Jadi untuk base ramennya tuh beef fire ramen ada atraksinya. Aku tuh penasaran sama atraksi kayak gimana sih beef fire ramen tuh. Ternyata emang sebesar itu loh untuk apinya. Selain atraksi api yang menjadi daya pikat bagi para pecinta kuliner, restoran di kawasan Kota Wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini juga menyajikan ramen dengan beragam varian yang dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per porsinya. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Razia ramcek di rest area Ciawi Bogor diwarnai amukan seorang sopir bus wisata. Sang sopir menolak menjalani tes urin pada Sabtu pagi. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat.
Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Wargi Jawa Barat, bakso merupakan makanan favorit setiap orang. Dan di Bandung ada bakso yang unik, di mana bakso ini ditusuk sepanjang 1 meter seperti pedang. Selain itu, bakso juga diberi saus barbeque. Berikut ini liputannya untuk Anda. Bakso adalah menu sejuta umat yang disukai banyak orang. Bakso identik disajikan dalam mangkuk dengan kuah panas. Di Bandung, bakso diracik unik berbentuk memanjang seperti ini. Untuk membuatnya, bakso yang digunakan sudah direbus sebelumnya. Kemudian ditusuk-tusukkan sepanjang 1 meter. Satu persatu bakso ditusuk hingga sebanyak 15 buah. Kemudian dibumbui saus barbeque. Lalu bakso dibakar menggunakan torch, selanjutnya dibumbui lagi dengan saus barbeque lagi. Kemudian dibakar lagi. Bakso yang disebut bakso pendekar ini pun siap disajikan. Zaman sekarang udah banyak ya sate panjang. Nah, kalau di kita sendiri kenapa bikin bakso pendekar yang panjang itu dia beda dari yang lain gitu. Terus biar customer sendiri merasakan kuahnya makan bakso pendekar dengan panjang 1 meter gitu. Ditambah dengan saus barbeque-nya yang khas dari kita. Untuk bakso pendekar sendiri panjangnya itu 1 meter, terus ditusuk dengan 15 biji bakso. Bagi pemburu kuliner, bakso dengan penyajian unik ini menjadi magnet. Bukan hanya tampilan, rasanya juga disukai pembeli. Bakso pedang ini lumayan unik ya. Bakso dimakannya kayak makan samurai, jadi kayak debus. Udah gitu juga bumbunya barbeque, jadi unik dan enak pastinya. Jadi bikin penasaran sih. Ini sos pastinya. Kita kan kalau misalnya scrolling, kalau biasa seneng makan tuh suka nyari-nyari referensi tuh. Nah, ini dapat referensi yang unik, bakso samurai. Nah, udah buruan kesini jadinya gitu buat makan ini karena penasaran banget gimana rasanya dan ternyata enak. Bakso unik di Jalan Arca Manik, Antapani, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp55.000 per porsi. Dian Permatasari, Bandung. Wargi Jawa Barat, liputan berikutnya masih seputar bakso. Di Sumedang ada kedai bakso yang sedang digandrungi karena menawarkan bakso seafood. Seperti apa kelezatan dan keunikan bakso seafood ini? Berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Inilah kedai bakso yang berada di Jalan Tanjung Kerta, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, yang sedang menjadi primadona warga Sumedang. Para penikmat bakso antusias mencoba menu yang ditawarkan di kedai bakso ini. Di sini ditawarkan sejumlah menu yang unik seperti bakso larva, bakso cumi, bakso kepiting, dan juga menu bakso yang lainnya. Rasanya pun menggugah selera para pembeli karena cita rasa seafood yang ditawarkan. Sejumlah pengunjung mengapresiasi variasi menu dan rasa yang disuguhkan di kedai bakso yang satu ini. Wah, mantap, luar biasa. Ini emang sering kesini atau gimana? Baru saya kesini. Dari menu-menunya sendiri gimana? Wah, luar biasa. Bagus menunya. Rekomendasi banget lah buat yang belum di sini, cobain aja. Menu bakso seafood yang menjadi andalan ditawarkan dengan harga cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Kita tuh pengen nyoba buka di sini di Sumedang, kita buka di Cimalaka baru ada 5 bulan. Jadi khasnya bakso judes itu ada macam-macam bakso seafoodnya, dari mulai cumi, gurita, udang, lobster gitu. Nah mulai harganya dari bakso biasa juga ada, bakso udang dari Rp10.000 sampai Rp50.000. Saking ramainya, dalam sehari sekitar 100 hingga 200 porsi bakso ludes terjual. Yanuar Aditya, Sumedang. Wargi Jawa Barat, usai jeda saya ajak Anda untuk masak menu makanan lezat bersama dengan Chef Faizal Surahman. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat.
Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Dadang Arif Abdurrahman meresmikan Monumen Cagar Panser Saladin pada hari Senin. Monumen tersebut didirikan di alun-alun Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Terima kasih warga Jawa Barat, Anda masih terus bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Ada yang terlihat aneh dalam tangan saya. Nah, hari ini saya akan ajak Anda untuk masak-masak lagi dan juga makan-makan lagi. Tentu saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan chef di sini. Halo, selamat pagi chef. Halo, selamat pagi Kang Iki. Terima kasih sudah mau menemani masak-masak pagi hari ini. Sama-sama Kang Iki. Boleh kenalan dulu dengan chef siapa dan dari mana nih Kang? Dengan saya Chef Faisal. Saya sekarang bekerja di Mason Pine Hotel. Hari ini saya mau masak fettuccine homemade dengan halibut fish. Dengan saus lemon garlic scampi saus, Pak. Dengan di sini saya dikasih juga apa tuh? Basil dabu-dabu untuk taburannya. Jadi ini kita akan sedikit fusion Western dan Indonesian. Yeah. Oh, ada lengkap ya. Ada baratnya, ada Indonesia juga kita satukan. Jadi makanan fusions. Oke, chef, kita boleh dong mention satu-satu kira-kira bahan-bahan yang digunakan untuk masak pagi hari ini ada apa aja yang pertama? Kalau untuk bahan-bahannya kita sangat mudah sekali dan juga sangat mudah ditemuin di supermarket atau di pasar ya Pak Kang Iki ya. Ini kita pertama ada tepung terigu. Tepung terigu mau jenis apapun ini bisa. Terus kita juga ada telur. Terus kita juga di sini ada bawang putih untuk pelengkap sausnya dan juga ada parmesan cheese. Ini juga bisa ada di supermarket dan juga kita ada pistachio Pak. Ya, lagi viral kemarin ya. Terus ini ada ikan ya? Ini ada ikannya. Ini ikannya namanya halibut, white fish. Dia mau ikan apapun bisa, mau pakai kakap, mau pakai dori, mau apapun bisa. Ya kan? Di sini juga ada udang, ya kita pakai udangnya sih ukuran 30-40 itu bisa mau diganti apapun, mau tiger prawn, mau king prawn itu bisa. Boleh ya, apapun jenisnya. Dan kalau ini pun juga kita ada dabu-dabunya, ya ini bisa gampang banget, banyak dijumpain di pasar ya kayak gini kayaknya. Oke, chef, karena kita mau buka pasta, otomatis bahan pastanya udah harus siap ya? Yes, ya ini kita udah ada pasta yang udah saya bikin, karena ya mungkin saya buat menghemat waktu juga ke Kiki ya. Betul. Jadi kalau untuk bahan sih pasta ini cuma simple thing, cuma tepung terigu sama telur sama garam aja udah. Sudah, oke. Kita yang penting ada perbandingannya, ada ininya udah sesuai. Silakan. Saya harus bergeser ke sebelah sini kayaknya nih. Oke, chef. Kita lanjut Kang Kiki ya. Oh, ini untuk dicetak kali ya? Ini sih sebetulnya adonan pastanya ini memang harus scratch kayak gini, Kang. Jadi memang ini adonan yang lumayan bagus ya, Kang. Jadi biar dia tuh bisa langsung di roll, Kang. Dan ini pun juga ada ininya ya, maksudnya ada ukurannya juga, Kang ya. Karena ini memang kita juga bikin harus sesuai dengan ukurannya nih. Biasanya saya sih ukuran paling terkecilnya itu di ukuran 1 cm, Kang. 1 cm. Iya, biar nggak terlalu ini, Kang. Nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal tipis juga ya. Jadi nggak gampang kenyang. Yes. Karena ini kan karbonya berarti dari sini kan ya. Kalau untuk mesinnya sendiri ini juga banyak dijumpain kayak maksudnya di toko-toko ini udah banyak ya Kang yang jual kayak gini ya Kang. Jadi memang ada yang manual yang menggunakan yang digunakan diputar gitu Kang. Ada di sana di pasar pun juga saya ngeliat pernah ada dijual kayak gitu untuk mesinnya sendiri. Chef Faisal tadi kan cerita telurnya bisa apapun ya. Bisa apapun Kang. Tapi yang terbaik tuh sebenarnya telur apa tuh? Kalau yang bagus sih sebetulnya memang telur omega Kang. Itu yang paling bagus Kang Kiki. Telur omega karena saya pun di sini menggunakannya telur omega Kang ya. Jadi biar satu warna dan satu lagi kesehatan. Tinggi protein ya. Yes. Bisa bertahan berapa lama dia? Kalau kita misalkan di keep di wadah tanpa udara itu bisa kuat 1 bulan Kang. Itu yang penting jangan sampai ada udara aja Kang. Atau mungkin disimpan di freezer pun masih aman.
Oke, Kang Kiki bisa boleh dibantu ambil Kang Kiki pastanya buat direbus Kang Kiki. Saya ambil ya chef ya, kita ambil beberapa dulu. Ini langsung masukin aja? Langsung masukin aja Kang Kiki. Ini waktunya kurang lebih 2-3 menit Kang Kiki. Biar dia dapat yang namanya pastanya itu al dente. Al dente. Kang Kiki. Al dente itu dalam bahasa Indonesia artinya apa ya? Pas Itu gitu? masih tingkat kematangannya pas untuk pasta Kang Kiki. Jadi masih dibilang nggak yang terlalu kematangan, nggak yang terlalu masih mentah kayak gitu. Ini biar pastanya nggak nempel nih Kang Kiki. Jadi itu lebih better kita kasih minyak. Biasanya saya kalau di sini sih minyaknya udah kita infuse pakai rosemary ya Kang ya, biar ada wanginya gitu Kang. Dan juga ini jangan lupa nanti di airnya itu dikasih garam juga Kang. Jadi biar ada rasanya di pastanya nanti Kang. Kayak gitu. Sorry. Cukupnya ya? Ya secukupnya aja Kang. Yang penting biar dia tuh nggak nempel Kang. Boleh dicelupin lagi Kang Kiki. Ini ya mungkin sambil diaduk-aduk ini biar nggak nempel ya Kang Eki ya. Jadi biar aduk biar dia nggak nempel nanti satu sama lain kayak gini. Untuk yang berikutnya Kang kita masak ini ya ikannya Kang. Siapin ikannya. Lalu kita bumbuin Kang sama garam aja. Oke, kita bumbuin aja Kang garam sama lada putih. Kita masukkan ya. Kita masukkan ya. Boleh, silakan, harus bagian Chef kulit Faisal. dulu biar dia lebih crispy. Ini tipnya Kang. Oke. Ingat ya, ikannya nggak harus halibut, tapi apapun juga bisa. Apapun bisa, ya mau white fish bisa, mau salmon yang gampang dicari di supermarket bisa Kang. Kayak gitu. Karena ini pastanya cocok buat ikan apapun Kang. Tapi kalau signature di sini ya ini ya. Iya, ini ikan halibut Kang. Udah kecium wanginya. Ya Kang, bagian kulitnya itu harus crispy ya Kang ya. Jadi memang yang dicari itu memang crispy dari siskinnya sendiri Kang. Kayak gitu Kang. Fish-nya ya. Oke, proses berikutnya sih kalau ikannya kulitnya udah mau crispy Kang, biasanya saya basting menggunakan butter Kang. Karena ini buat buat lebih flavornya lebih naik lagi Kang. Seperti itu. Oh, boleh Chef, silakan. Butternya dilelehin sedikit karena ini cuma buat proses pematangan ke dagingnya sendiri Kang. Kayak gitu. Ya. Oh, jadi tinggal disiram aja ikannya Kang. Ya, disiram, diguyur-guyur ya. Oke, saya pindahin Kang Kiki ya. Oke. Oke Kang, kulitnya crispy ya Kang ya. Kang, lanjut nih kita bikin sausnya Kang ya. Sausnya cuma simple. Cuma satu sih saya boleh minta tolong Kang Kiki, boleh tolong potongin parsley-nya Kang? Oke, ya parsley ya. Yes, Kang Kiki. Pisaunya yang ini? Boleh Kang Kiki. Siap. Saya bergeser ke sini. Siap. Ini potongnya gimana, Chef? Ini asal di slice aja Kang. Kecil-kecil gitu? Kecil-kecil Kang. Hati-hati ya Kang. Saya coba ya. Ya. Oke. Gini Chef? Yes Kang. Oke. Wah udah bisa jadi chef nih Kang. Tukeran aja sama saya. Di rumah setiap hari Chef ya. Oke, kita coba potong-potong. Masih kurang atau sudah cukup? Cukup Kang. Cukup Kang. Oke, lanjut saya masukin olive oil-nya Kang ya. Olive oil ya mungkin sedikit aja. Terus jangan lupa dimasukin garlic ya Kang. Garlic, wah bawang putih kesukaan saya. Iya. Wangi dia. Sampai bunyi ya kurang lebih kayak saya sih cuma dispensernya cuma agak browning aja Kang, sampai sedikit browning. Oke, kecoklatan ya. Kayak kecoklatan. Oke, masukin udang. Baru kita masukin si pastanya Pak. Oke, silakan dimasukkan. Oke. Nah, wanginya. Diaduk-aduk Kang. Jangan lupa kita kasih lemon buat adjusting si rasanya Kang. Jadi nggak cuma ada rasa gurih doang ya Kang, segernya ya. Ada fresh dari lemonnya sendiri Kang. Seperti itu. Pasti dari Kang Iki nih. Boleh, dari langsung masuk aja. Siap, ditabur aja. Tabur aja Kang. Oke. Siap. Sedikit lagi boleh nggak? Boleh Kang kalau suka mah. Wah cepet ya sebetulnya ya kalau misalkan semuanya sudah siap ya. Sangat simple Kang, sangat simple dan ini ya nggak butuh makan waktu lama ya paling cuma proses ikannya aja Kang ya. Seperti itu. Tapi kalau mau lebih cepat kita bisa gunain dori karena dori itu paling proses cookingnya itu nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Oke Kang, kita lanjut proses plating ya Kang ya. Platingnya ini juga bebas mau piring apapun yang ada di rumah. Tapi karena ini di hotel jadi kita punya plating yang tersendiri Kang. Oke. Waduh, nah dia mau bikin gunung ya? Mau bikin saya roll gini Kang, biar nanti bentuknya agak sedikit bagus ya Kang ya. Oke, boleh. Kayak gitu. Silakan Chef Faisal. Yup. Oke Kang. Udangnya saya taruh di atas. Ikan. Lanjut ikannya Kang.
Oke. Yang terakhir kita pakai pistachio, Kang. Pistachio. Pistachio, sama yang terakhir kita pakai parmesan. Keju, Buat menambah si gurihnya, Kang. Boleh saya yang plating? Boleh Kang Kiki, silakan. Saya coba ya, Chef Bebas Faisal Kang Kiki. ya. Di mana ya ini ya? Kalau bisa di dekat-dekat praunnya Kang Kiki, deket-deket biar praunnya, lebih bagus deket-deket Kang Kiki. udangnya. Ya. Oke. Aduh, takutnya sense of estetikanya kurang, Chef. Gak apa-apa ya. Ini Kang Kiki tangannya udah kena banget nih buat jadi chef nih. Aduh, bisa aja nih. Kita coba yang agak lebih besar ya. Satu lagi. Nanti bisa dilirik sama HRD saya nih. Waduh. Kita nanti tandem di sini ya. Oke, ini sudah jadi hidangannya, cepat dan simple, dan namanya apa, Chef Faisal? Ini namanya homemade fettuccine pasta with halibut fish, Kang, with lemon garlic scampi dan dabu-dabu basil, Kang. Waduh, jadi ada sensasi rasa gurih, kemudian pedas, dan juga ada fusion to Indonesian, Kang. Fusion to Indonesian. Wah, ini menarik sekali untuk saya coba. Karena ini udah jadi nih, Chef ya. Mohon izin ya, saya mau coba boleh? Silakan, Kang. Nanti kalau kurang bisa saya masakin lagi. Oh gitu, oke. Terima kasih, Chef Faisal. Saya mau coba ya. Kang Iki, siap. Nah, wargi Jawa Barat, saya mau coba ini. Kita cari tahu bagaimana rasanya ya. Oke, makasih ya, Chef. Iya, Kang. Ini adalah makanan yang unik dan juga menarik, dan tentu saja cita rasanya juga menarik juga begitu ya. Karena ini adalah fusion food antara makanan Eropa dan juga Indonesia. Eropanya tentu saja ada pasta, tapi kalau Indonesianya ternyata ada sambal dabu-dabu. Jadi rasanya bercampur aduk antara gurih kemudian pedas dari sambalnya. Ini bisa Anda coba kalau misalkan mampir ke sini, ditambah segar juga dengan minumannya yang punya base-nya adalah strawberry dan blackberry begitu ya. Dan perjumpaan kita harus usai. Sampai di sini, saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Kiki Haryadi pamit, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.